ngasihin iblis? Kan iblis musuh kita. Enggak lah, Gimana cara yang ngasihin iblis? susah lah. Kita aja kan berdoa untuk mengusir iblis. Nah itu. Iya, kita kasihi dia. Kita kan juga mengusir dia. Kalau ada orang kesurupan, iblis diusir. Iya, diusir makanya. Kenapa kita nggak kasih? Kan dia musuh kita. Jadi kita temenin dia ya. Temenin mau. Makanya Mau berteman sama iblis. kalau kita kasih berarti kita harus temenin dia gitu. Iya ya. dong. Nah, kita harus bikin dia baik. Kan kodratnya dia mau dia jahat ya. Misalnya, rumahnya kedatangan rampok misalnya. Terus itu kan musuh kita. Iya. Mau ngerampok, punya maksud jahat kan? Iya. Gimana ngasihin perampok? Nggak Nih bisa. kasih, ambil TV-nya gitu. Nih ambil duitnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu. Kecuali kita orang dalam. Orang dalam. Maksudnya temennya perampok. Mungkin kan? Itu berarti ngerampok rumah orang. Itu kan kalau ngerampok rumah orang. Kan di rumah kita yang kedatangan rampok. Masa orang dalam gimana sih? Nggak mungkin kan? Berarti nggak logis dong. Nah itu makanya ya, paham maksudnya ya. Jadi ada sebuah ajaran yang kelihatannya bagus, tapi too good to be true gitu kalau bahasa Kerawangnya. Iya. Apa tuh? Too good to be true, artinya good to be terlalu true. muluk-muluk gitu, nggak bisa diterapkan. Nggak baik untuk Kasihlah musuhmu gitu masalahnya. Saya baca 44, saudara baca 45, kita bergantian sampai 48 dari kitab Injil Matius pasal 5. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, Alkitab mengingatkan kita tentang satu kata yang sangat luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagaimana mungkin mengasihi musuh? Nah, dan bagaimana kemudian berdoa untuk mereka? Apa yang diajarkan oleh Yesus persis seperti ketika Yesus ada di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Yesus yang sama juga mengkritik dengan keras para ahli Taurat dan berkata, hei kalian ahli Taurat, ya, kalian ini adalah orang-orang yang menyebut dirinya itu hebat, padahal kalian tidak masuk surga, tapi jahatmu kau tutup pula pintu surga. Jadi kalau dibilang mengasihi, kenapa Yesus menghardik di sebelah lainnya begitu? Kritik Yesus ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengingatkan kita. Ini khotbah di bukit. Mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kamu. Mengapa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya sangat indah, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Allah dalam common grace-nya, anugerah umumnya, memberikan matahari bukan hanya pada orang Kristen, tapi yang nggak Kristen. Bukan hanya orang yang pergi beribadah, tetapi orang yang mencaci makinya. Mereka dapat matahari yang sama, tapi memang mereka tidak mendapatkan keselamatan. Bedakan dulu ya. Sehingga kasih Allah itu bukanlah kasih yang kemudian jadi recehan dan murahan. Dia pemurah, tapi tidak murahan. Dia menyatakan kasih, tapi dia juga menghukum, karena kasih berlaku paradoks. Di dalam kasih harus ada kesucian keadilan Allah. Dalam kesucian keadilannya, dia memberkati, menyelamatkan, tapi yang tidak taat pada firman-Nya, dia menghukum, membinasakan. Jadi ada satu elegansi dulu pertama secara commons. Ayo kita tolong orang yang bisa kita tolong. Tidak berarti dia akan menjadi orang yang diselamatkan, nggak tentu. Tetapi orang yang salah kita diamin aja nggak? Ya enggak dong, ditegur yang salah. Seperti Yesus juga menegur dan menghardik mereka. Boleh keras nggak? Pelan atau keras tergantung pada tingkat kesalahan orang itu. Bagaimana kesalahan dia? Sehingga kebenaran harus dinyatakan. Kalau kebenaran tidak dinyatakan dengan alasan kasih, sebetulnya itu sudah tidak kasih. Nah, itu menjadi kejahatan. Karena meniadakan kebenaran adalah kejahatan. Dan kasih tidak mungkin meniadakan kebenaran. Bukan
Bukankah karena sayang kita mendidik anak-anak kita, menegur mereka dengan keras kalau mereka bikin salah yang besar? Begitulah sebetulnya dengan kasih, di mana kemudian kita mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menegur mereka yang memang salah. Tetapi secara common, secara umum, walaupun kamu nggak kenal orang itu, dia lapar, berilah makan. Kamu rasanya nggak suka ngelihat mereka ini dan tidak tahu siapa dia orang ini, tapi kamu punya kekuatan untuk menolong, ya tolonglah dia. Itulah kekristenan. Saya suka kalimat Tuhan Yesus bilang apa? Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, semangat Kristen ini harusnya hidup dalam hidup kita. Bagaimana melatih itu, bagaimana mempola itu supaya itu menjadi bagian dari warna hari-hari kita. Sedapat mungkin kalau kita bisa tolong orang, yuk kita tolong. Jangan karena orang itu menyenangkan, lalu ya kita suka nolong dia. Betul, secara umum pun akan berlaku demikian. Tapi bukan berarti orang yang tidak menyenangkan, lalu kamu tidak mau menyatakan kasihmu pada dia. Kalau kamu punya kesempatan, lakukanlah. Orang itu baik, kita jadi baik. Orang itu nggak baik, kita jadi nggak baik. Gimana sih kalau kita berbuat baik pada orang yang tidak baik, lalu dia tidak baik pada kita? Ya sudah. Bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Bahwa dia nggak ngerespon, ya urusan dia. Kalau sudah begitu selesai, kamu sudah jalankan kewajibanmu. Sejauh mana kamu menolong dia, sejauh mana kamu membentuk dia. Kita perlu melatih kekristenan kita supaya jangan teoritis. Buat apa kita doa, buat apa kita kemudian baca Alkitab? Kelihatan dari aktiviti rohaninya kan keren, tapi sebetulnya kita tidak melakukannya. Kita nggak bisa caring sama orang yang susah. Kita nggak coba menolong orang yang jatuh dan di bawah. Sehingga hidup menjadi tidak mudah kan. Padahal hidup ini harusnya adalah satu hidup yang bertanggung jawab, di mana kita betul-betul mempraktekkan hidup Kristen kita.